Pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor dan aktris. Pementasan drama juga dikenal dengan teater dan bisa dikatakan berupa cerita yang diperagakan oleh pemain di panggung. Drama memiliki dua arti. Arti luas. Drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan banyak orang. 2. Arti sempit. Drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Beberapa klasifikasi drama berdasarkan penyajian lakon. 1. Tragedi. Ini film bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. Pemeran utama dari awal hingga akhir cerita selalu mengalami kegagalan dalam memperjuangkan nasibnya. Contoh Kapal-Kapal karya Arifin Sekova-Noer. 2. Komedi. Jenis teks ini menghibur dan masih mempertahankan aspek-aspek dramatis seperti latar, alur, konflik. Drama ini diakhiri dengan akhir yang bahagia atau happy ending. Contoh Orang Kaya Baru karya N. Riantriono. 3. Tragikomedi. Jenis teks ini memadu unsur-unsur antara tragedi dan komedi. Artinya, drama tersebut ingin mengungkapkan peristiwa tragis, sedih, tetapi ditampilkan dalam gaya lucu atau sebaliknya. Contoh Opera Kecoa karya N. Riantriono. 4. Melodrama. Jenis teks ini menampilkan lakon tokoh sentimental, mendebarkan dan mengharukan. Tokoh dalam melodrama merupakan tokoh hitam putih. Artinya, tokoh yang jahat selamanya akan jahat, tokoh yang baik selamanya akan baik. Contoh Opera Primadona karya N. Riantriono. 5. Dagelan. Jenis teks ini memiliki lakon lawakan atau jenaka. Tujuan utama dagelan adalah membuat orang tertawa. Contoh Sri Mulat. 6. Opera. Bentuk drama yang seluruhnya atau sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumental. Contoh Julius Caesar karya Muhammad Yamin. 7. Tablo. Bentuk drama yang mengutamakan gerak, para pemain tidak berdialog. 8. Sandra Tari. Bentuk drama gabungan antara seni drama dan seni tari. Adegan ini diwujudkan dalam gerakan yang diiringi musik atau tarian tanpa adanya dialog. 9. Pantomim. Bentuk drama yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. 10. Monolog. Bentuk drama percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri, tidak ditunjukkan kepada orang lain. Contoh Demokrasi dan Sejarah karya Putu Wijaya. Berdasarkan sarana pertunjuk. 1. Drama panggung. Drama yang dimainkan oleh para pemain di panggung pertunjukan. 2. Drama radio. Jenis drama yang disiarkan di radio. 3. Drama televisi. Drama yang bervisual dan beraudio. 4. Drama film. Drama yang ditampilkan dengan layar lebar. 5. Wayang. Pertunjukan drama tradisional dengan pemain seorang dalang dengan menggunakan boneka tiruan orang dari pahatan kayu kulit atau kayu yang dapat memerankan tokoh. Berdasarkan ada atau tidaknya teks. 1. Drama tradisional. Tontonan drama yang tidak menggunakan naskah. Contoh Ketoprak dari Jawa Tengah, Lenong dari Betawi, dan Ludruk dari Jawa Timur. 2. Drama modern. Tontonan drama yang menggunakan naskah. Naskah yang berisi dialog dan pembuatan para pemain. Artinya pemain menghafalkan dialog serta melakukan gerak-gerik seperti yang dikehendaki penulis dalam naskah. Unsur-unsur drama. 1. Tema, gagasan ide, atau pikiran utama dalam drama yang menunjukkan pada suatu yang menjadi pokok persoalan yang dibawakan oleh penulis naskah. 2. Latar atau setting segala keterangan waktu, ruangan, dan suasana terjadi dalam drama. Alur plot. Rangkaian peristiwa dalam drama yang dirangka dan desain lin dengan seksama yang menggerakkan jalan cerita melalui pola ke arah klimaks dan penyelesaian tokoh. Gerakan yang memegang peran dalam drama tokoh juga berarti daftar semua pemeran dan hubungan tiap peran. 5. Sudut pandang, pendapat atau keberatan masalah pokok karya sastra dan
posisi pencerita dalam membawakan kisah dalam gaya bahasa atau cara menyampaikan pikiran dan permasalahan dalam menggambarkan cara khas dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Bahasa yang dipilih adalah bahasa yang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam hal pembacaan. Struktur drama satu, pemaparan babak yang menjelaskan situasi awal dan belum ada konflik. Dua, komplikasi babak maksudnya konflik. Tiga, klimaks babak puncak konflik. Empat, pelarian babak konflik. Lima, penyelesaian babak akhir sebuah drama yang pada umumnya berupa salah satu dari dua bentuk akhir cerita atas set ending atau happy ending. Alur babak konflik dalam drama. Alur yang merupakan bagian dari babak peristiwa atau kejadian menggambarkan konflik yang terdapat dalam drama. Dia babak peristiwa terdapat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Babak awal dalam babak ini mengungkapkan di mana peristiwa kapan terjadi, sebab pelakunya, bagaimana peristiwa terjadi, yang semuanya mengantar membaca atau penonton lebih bagian drama. Babak tengah pada bagian ini permasalahan atau konflik antara tokoh mulai muncul. Konflik tidak selalu terjadi secara eksternal, yaitu antara tokoh dan tokoh yang lain, tetapi bisa juga secara internal, yaitu tokoh dalam dirinya sendiri. Jika teratasi, konflik akan membesar menjadi kompleks. Cara mengumpulkan konflik satu, tafsir yang dapat memperhatikan alur cerita. Sederhana, dua, munculkan konflik mulai penumpukan hingga dramatisasi suasana cerita. Artinya dialog disusun sedemikian rupa sehingga mencium emosi pembaca atau penonton, misalnya ikut terharu, sedih, marah, senang, dan sebagainya. Dalam menganalisis kebahasaan naskah drama: 1. Membaca naskah drama secara terperinci. 2. Memahami isi dan alur yang dipaparkan. 3. Memahami konflik-konflik di dalamnya. 4. Memperhatikan nilai atau pesan yang hendak disampaikan. Kaidah kebahasaan: 1. Prolog. Pembicaraan awal yang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dan situasi, atau dapat juga disebut sebagai pengantar untuk masuk ke bagian awal drama. 2. Dialog. Bagian dari drama yang berupa percakapan atau obrolan antara satu tokoh dan tokoh yang lain. 3. Tokoh. Pemegang peran dalam drama. Tokoh-tokoh dalam drama: A. Tokoh protagonis, tokoh yang berperan berperan utama sebagai tokoh sentral. B. Tokoh antagonis, tokoh yang berperan sebagai penentang atau tokoh sentral. Tokoh protagonis baik ide-ide maupun sikapnya. C. Figuran, tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama, merupakan pelengkap. 4. Epilog, bagian terakhir dari drama, berisi simpulan seperti pesan dan makna baik eksplisit maupun implisit. Dimensi-dimensi sang tokoh dalam naskah. 1. Dimensi fisiologi atau ciri-ciri badani, misalnya muisa, jenis kelamin, keadaan tubuh, dan ciri-ciri muka. 2. Dimensi sosiologis atau latar belakang kemasyarakatan, misalnya status sosial, pendidikan, pekerjaan, peranan dalam masyarakat, kehidupan pribadi, pandangan hidup, dan agama. 3. Dimensi psikologis atau latar belakang kejiwaan, misalnya temperamen, mentalitas, sifat, sikap, dan kelakuan, tingkat kecerdasan, keahlian dalam bidang tertentu, dan kecakapan. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2. 1. Tokoh utama, tokoh sentral cerita atau pementasan drama. 2. Pembantu, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita.
berkaitan dengan tokoh utama. Berdasarkan perkembangan sifat atau perwatakan tokoh dalam pementasan drama dibagi menjadi 4 jenis. 1. Tokoh berkembang. Tokoh yang mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan atau dan perubahan peristiwa dan plot yang dikisahkan selama pertunjukan. Contoh, tokoh yang awalnya seorang baik tetap ia pada akhirnya 2. menjadi Tokoh orang pembantu. Tokoh yang diperbantukan untuk menjelaskan tokoh lain. Tokoh pembantu adalah minor character yang fungsinya hanya membantu atau tokoh yang memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsi utamanya tetap sebagai tokoh pembentuk. 3. Tokoh statis. Tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Contoh, seseorang tokoh yang berkarakter jahat di awal drama akan tetap bersifat jahat sampai akhir drama. 4. Tokoh serba bisa. Tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Contoh, tokoh raja bisa berperan sebagai pengemis untuk mengetahui secara lebih dekat kehidupan rakyatnya. Mendemonstrasikan drama berdasarkan isi dan kebahasaan. Mendemonstrasikan drama dapat dimaknai sebagai mementaskan naskah drama. Mendemonstrasikan drama berarti mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas. Aktivitas yang menonjol dalam mendemonstrasikan drama adalah dialog antar tokoh, monolog, ekspresi mimik, gerak anggota badan, dan perpindahan letak pemain. Pada saat melakukan dialog atau monolog, aspek-aspek seperti lafal, intonasi, nada atau tekanan dan mimik mempunyai peranan sangat penting. Lafal yang jelas, intonasi yang tepat, dan nada atau tekanan mendukung penyampaian isi atau pesan. Beberapa pelaku atau kru dalam pentas drama. 1. Penulis skenario. Menulis teks drama mulai dari ide cerita, alur cerita, dialog, hingga latar yang lengkap tergambar dalam skenario. 2. Sutradara. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembuatan drama yang meliputi skenario, akting para aktor atau aktris, pengambilan gambar, perekaman suara sampai selesai, dan pengubahan dari yang tadinya hanya berupa menjadi pertunjukan. 3. Pemain aktor atau aktris berperan sebagai pemeran utama, pendamping, atau tambahan yang harus menjiwai peran yang dimainkan. 4. Juru kamera menguasai teknik-teknik pengambilan gambar yang diikuti gerak. 5. Prosedur bertanggung jawab atas pembuatan drama mulai dari pengurusan perizinan, distribusi, dan sampai peredaran. 6. Narator bertugas menceritakan gambaran isi cerita kepada penonton. 7. Penata artistik meliputi penata suara, penata busana, penata rias, dan latar yang mendukung pementasan drama. Langkah-langkah mendemonstrasikan drama. 1. Membaca dan memahami teks drama. Yang perlu dibaca dan dipahami adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita dan konflik-konflik yang menyertainya. 2. Menghayati watak tokoh yang akan diperankan. Apa yang perlu kamu lakukan menghayati tokoh? Watak tokoh dapat diidentifikasi melalui 1. Narasi pengarang, 2. Dialog-dialog dalam teks drama, 3. Komentar atau ucapan tokoh lain terhadap tokoh tertentu, 4. Latar yang mengungkapkan watak tokoh. Hal yang penting dalam mendemonstrasikan drama adalah dialog. Seorang pemain harus mampu A. Mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas, B. Membaca dialog dengan memperhatikan cukupan volume suara, C. Membaca dialog dengan tekanan yang tepat. 3 macam tekanan yang bisa digunakan dalam melancarkan naskah drama. Tekanan dinamik. Tekanan dinamik adalah tekanan yang diberikan pada kata atau kelompok kata tertentu dalam kalimat, sehingga kata atau kelompok kata tersebut terdengar lebih menonjol dari kata-kata yang lain. Contoh, engkau boleh pergi, namun tanggalkan kartu identitasmu sebagai jaminan. Kata yang dicetak miring menunjukkan tekanan dalam ucapan.
Tekanan tempo. Tekanan tempo adalah tekanan pada kata atau kelompok kata tertentu dengan jalan memperlambat pengucapannya. Kata yang dapat tekanan tempo diucapkan seperti mengeja suku katanya. Contoh, engkau boleh pergi namun tanggalkan kartu identitasmu sebagai jaminan. Pengucapan kelompok kata dengan cara memperlambat seperti itu merupakan salah satu cara menarik perhatian untuk menekankan bagian dimaksud. Tekanan nada. Tekanan nada adalah nada yang diucapkan secara berbeda-beda untuk menunjukkan perbedaan keseharian orang yang mengucapkannya. Contoh, engkau boleh pergi namun tinggalkan kartu identitasmu sebagai jaminan. Bisa diucapkan dengan tekanan nada yang menunjukkan keseriusan atau ancaman jika diucapkan secara tegas. Akan tetapi, kalimat tersebut bisa juga diucapkan dengan nada bergurau jika pengucapannya disertai dengan senyum dengan mimik yang ramah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama. A. Penggunaan bahasa, baik secara pelafalan maupun intonasi, harus relevan. Logat yang diucapkan hendaknya disesuaikan dengan asal, suku atau daerah, usia atau status sosial tokoh yang diperankan. B. Ekspresi tubuh dan mimik muka harus disesuaikan dengan dialog. Bila dialog menyatakan kemarahan, ekspresi tubuh dan mimik pun harus menunjukkan rasa marah. C. Untuk lebih menghidupkan suasana dan menjadikan dialog lebih wajar dan alamiah, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskah. 3. Memahami teknik bermain drama. Teknik bermain atau acting merupakan unsur penting dalam seni peran. Berikut ini adalah hal-hal yang sangat mendasar berkaitan dengan teknik bermain drama. A. Teknik muncul. Cara seorang pemain tampil pertama kali di pentas itu saat masuk ke panggung telah ada tokoh lain atau ia masuk bersama tokoh lain. B. Teknik memberi isi. Kalimat engkau harus pergi mempunyai banyak nuansa. Ucapan tulus mengungkapkan ikhlasan atau simpati. Sedangkan ucapan kejengkelan atau kemarahan tentu bernada lain. Tercipta melalui tekanan ucapan yang telah dijelaskan di muka atau tekanan dinamik, tekanan nada dan tekanan tempo. C. Tekanan pengembangan. Teknik pengembangan berkaitan dengan daya kreativitas pemeran sutradara dan bagian estetis bagi pemain. Pengembang dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. A. Menaikkan posisi tubuh. Menaikkan posisi tubuh berani dan ada gerakan baik dari menunduk, menghadap, tangan bergulal menjadi terajung maupun berbaring duduk berdiri. B. Berpaling. Berpaling mempunyai arti yang spesifik dalam dialog, yaitu menoleh dan memalingkan muka ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. C. Berpindah tempat. Berpindah tempat dapat terjadi dari kiri, depan, belakang, bawah, atas. Tentu harus ada alasan yang kuat mengapa harus berpindah. D. Gerakan. Gerakan anggota tubuh, melambat, mengembangkan jari-jari, mengepal, menghentakkan kaki, atau gerakan lain seturut dengan luapan emosi. Ada 3 kategori melakukan gerakan, yaitu sebagai berikut. A. Gerakan dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata. B. Gerakan dilakukan sebelum kata diucapkan. C. Gerakan dilakukan sesudah kita diucapkan. E. Mimik. Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah atau air muka untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Perubahan wajah atau mimik mencerminkan perkembangan emosi. Mimik berperan untuk memperjelas maksud dialog yang diucapkan oleh pemain sehingga penonton dapat menafsirkan suasana hati pemain saat mengucapkan dialog. 4. Menciptakan peran. Untuk menciptakan peran, pemain harus sadar bahwa ia sedang memerankan sebagai. Artinya, seluruh sifat, watak, emosi, pemikiran yang dihadirkan adalah sifat, watak, emosi, dan pemikiran tokoh yang diperankan. Dengan demikian, seorang pemain harus berkemampuan menciptakan peran dalam sebuah pertunjukan. Hal-hal berikut dapat membantu untuk menciptakan peran. A. Kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. B. Kumpulkan sifat tokoh termasuk sifat yang paling menonjol. C. Carilah ucapan atau dialog tokoh yang memperkuat karakternya. D. Ciptakan gerakan mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. E. Ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokoh.